juga pembawa acara. Terima kasih Pak Sigit. Biasanya kebalik, beliau yang narasumber, saya yang pembawa acara. Mohon izin, hari ini semoga ini pertanda baik untuk kita semua, karena jangankan manusia, burung juga hadir di ruangan kita. Semoga ini menjadi tanda baik untuk kita semua untuk belajar gitu ya. Yang satunya sepertinya kebingungan ini keluar sebenarnya. Baik, gimana ya saya komunikasi aja nih. Mereka berproses di dalam kelas saya. Syaratnya adalah jenengan boleh ngambil doorprize nanti hadiahnya, tapi tidak boleh melihat. Tapi kita nanti Bapak Ibu kalau mendapat kesempatan dapat doorprize, boleh tidak boleh dilihat, tapi hanya boleh diraba dan dirasakan. Pertanyaan pertama adalah nanti di akhir sesi ada beberapa kawan yang fotonya saya pakai untuk tukang parkir. Jadi Bang sudah ada banyak. Tukang parkir lagi toh. Satu slide ini sudah Penderita, foto-foto yang lain itu mereka menderita asik. Maksudnya pelengkap penderita. Itu loh. Itu yang lainnya pelengkap penderita asik. Apa ya? Dokumentasi. Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Di rumah. Kalau yang sekolah, pertanyaan sederhana, lebih nurut siapa? Anaknya sama, ibunya sama. Bedanya yang satu pakai seragam sekolah, gurunya yang satu orang rumah. Lebih nurut siapakah? Sepakat, setuju nggak kalau lebih nurut gurunya? Karena kata-kata ini ya didengarkan oleh anaknya sendiri. Karena nggak buat saya. Betul. Terus kepercayaan, betul. Jadi barat saya ini ya rumah ini gitu ya. Jadi kan, jadi akan lebih dipercaya kalau narasumbernya orang luar sebenarnya. Atau Mas Ari juga nggak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan narasumber, saya adalah narahubung atau kurir yang sudah dapat, saya pernah dapat, terus kemudian saya sekarang nyampaikan ke Bapak Ibu gitu ya. Kemarin juga menganalisis apa? CP seakan-akan memakai PKADB itu sudah ada, tapi PR-nya bareng-bareng, tapi kita langsung melompat ke pembelajaran dan assessment ini tentunya untuk melihat seperti apa nanti dalam. Jadi pembelajaran terbalik kita tentukan dulu ini tadi capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian bagaimana cara mengukurnya, kemudian untuk menuju ke sana. Oh, ada bensinnya. Motornya. Dulu. Ya, digelangin dulu. Berapa? 3. Dapat. Wah. Terima kasih. Baik, jadi niatnya, kenapa Pak Susto niatnya? Innamal amalu binniyat. Wah. Namanya melaksanakan sesuatu itu niat itu sebagai dasar. Mengapa? Karena dalam hal melaksanakan sesuatu itu niatnya tidak ada, maka biasanya di dalam prosesnya pun juga akan motivasi. Itu yang pertama, niat. Nah, kalau niatnya sudah ada, pasti orang itu dalam mencapai tujuan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mencapai tujuan. Itu aja. Pola pikir adalah segalanya, gitu ya. Pola pikir adalah segalanya. Di sebelah itu ada kata segera. Monggo. Alhamdulillah beliau hadir. Tambah deg-degan saya. Tambah deg-degan. Jadi pola pikir itu menunjukkan pada tindakan. Jangan yakin nggak kalau niatnya anak-anak kesini itu sekolah untuk belajar. Dikasih tantangan untuk jadi MC, menghindar atau menerima, atau punya karya itu yang kemudian besok jadi diajukan tahun depan menang. Wirid dan saya pengalaman kali ini ya. Tahun ini nggak menang, saya ajuin tahun berikutnya, menang gitu ya. Tahun berikutnya nggak menang, nggak apa-apa, tapi udah punya gitu. Jadi konteksnya ini. Kritik, pernahkah ketika kita ketemu orang yang mengkritik, kemudian sebagai informasi atau sebagai memuliakan dan menekankan pada penciptaan sosial. Ini definisi secara teori ya, memuliakan terasa MBG.
Ernest Ari, kepikiran saya mikirnya A itu aktif, R itu oleh Nakal. Coret. Kau tetap apa ya? 10. Salah satu siapa Pak Sigit yang Bagus sih gue. LINA. Yuk, kita lihat. Ini ngawur ya Pak, kan suruh cepat tadi ya, sekali ya. L-nya lincah, I-nya indah, N-nya nilai, A-nya amanah. Amanah. Lincah, indah, Amanah. nilai, amanah. Amanah atau amanah? Maka lo. Dipegang dan diambil. 3, 2, 1. 3, kan banget kan ini saya enggak. Saya junior. 3, 2, 1. Keluarkan. Lah, teman. Apa enggak boleh Tunjukin. boleh satu lagi Bu, cowok. Oke, nyambung ya, diterima ya. Ambil hadiah. Free. Tidak boleh dilihat. Oke. Waduh. Pak D satu lagi Pak D. Cewek. Gambar boleh berkenan. Yang saya tulis tadi karena AMBAR. AMBAR. Akidah saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian motivasi saya perlu membagikan motivasi saya karena saya orang sedikit malas. Meskipun malas bermotivasi. Oh. Tidak motivasi. Karena saya wali kelas B, jadi nama kelas saya adalah Brilian. Brilian. Kemudian amal, semoga amal baik selalu bisa saya laksanakan. Realistis, saya bisa mengukur kemampuan. realistis. Mengukur kemampuan dan kemauan saya. Itu aja. Realistis Kita beneran. berikan tepuk tangan untuk Mbak Amal. Mudah-mudahan dia ini ya, boleh dipegangin dulu. 3, 2, 1. Silakan dimakan. Ya. Apa? Iyik. Rian inspiratif, nyentrik, iyik. Ringan, inspiratif, nyentrik dari kata N dan iyik. Tapi kalau dari itu apakah iyik itu negatif? Memang Kadang-kala itu negatif. Negatifnya dia apa? Ya seperti Bambang, nggak mau pakai seragam. Itu saya mesti ngomong, kok nggak mau. Nah itu iyik saya itu keluarnya begitu. jadi nuansanya menjadi Negatif. tujuannya Tujuannya untuk untuk positif. Tujuannya untuk Kan positif. sudah naik kendaraan bermotor tadi. sudah naik kendaraan bermotor betul. Baik, jadi maksudnya begini, tidak ada nuansa niat panjenengan untuk mencari kata yang katakan jangan lah ini salah lah gitu ya, ini melanggar aturan norma dan sebagainya, sebenarnya ke sana memuliakan kata kuncinya. Kemudian prinsipnya itu ada 3 yang sering disampaikan. Kenapa kok tidak bahasa Inggris? Saya sepakat meskipun saya guru bahasa Inggris, istilahnya adalah dalam bahasa Indonesia karena sudah dipakai. Makanya namanya PM, pembelajaran mendalam, daripada deep learning. Kemudian daripada mengatakan mindful yang menjadi berkesadaran. Karena ini sudah resmi dari kementerian tidak menggunakan istilah bahasa Inggris karena sudah di Indonesiakan. Gitu ya, berkesadaran, bermakna, meaningful dan joyful, menggembirakan. Jadi kalau nanti yang kemudian masih menggunakan deep learning dan sebagainya, dipastikan itu tidak resmi. Maksudnya tidak resmi dari narasumbernya. Baik, kita lanjutkan pendekatannya ada holistik. Kemudian tujuannya akan menunjukkan 8 profil lulusan ini yang berbeda. Kalau biasanya kita punya 5-6 ya profil pelajar Pancasila, kita punya 8 profil lulusan. Dan nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, profil lulusannya jelas sudah kita semua. Apa itu? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nggak masalah, sudah dipahami.
kewargaan juga sudah dipahami, nasionalisme dan sebagainya. Kemudian apa? Penawaran kritis, enggak Pak? Baru kesehatan dan komunikasi pendidikan nasional tahun 2023 di situ mengembalikan ke dalam. Maka prinsip pembelajaran. Kenapa dia harus disebut motor? Ada mesinnya, yes. Berkesadaran, ada rodanya. Nah kalau nggak ada rodanya, rodanya 4 mobil, rodanya 6 bis. Motor, sepeda motor disebut sepeda motor kalau dia punya roda, kemudian punya apa? Mesin, betul. Satu lagi punya. Jadi bagian dari mesin yang apa itu ya? Kemudian apa yang harus ada di dalam motor ini? Motor ini harus memiliki 3 hal: rodanya, mesinnya, kemudinya. Tanpa tiga-tiganya jalan enggak? Anak-anak harus diajari untuk memahami, mengaplikasikan dan merefleksi, tidak hanya sekedar paham doang. Kadang-kadang kan kita levelnya cuma paham tok gitu ya, tanpa kemudian menerapkan dan sebagainya. Maka kemudian kerangka pembelajaran adalah lingkungannya ketika panjenengan bisa naik motor menuju sampai tujuan. Apa saja? Ada 4. Tadi kita bahas, nanti kita bahas lebih lanjut. 1. Praktek pedagogis proses pembelajaran. Yang kedua, ini akan didukung oleh lingkungan pembelajaran, ibaratnya motor ya jalannya, karena jalannya lurus dengan jalannya rusak itu akan tentu menentukan motor itu bisa jalan apa tidak. Kemudian kemitraan pembelajaran, siapa saja yang terlibat dan bisa diajak kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan digital. 2 hal ini sebenarnya kalau di dalam pembelajaran dalam masih opsional hukumnya. Boleh ada, boleh tidak pemanfaatan digital. Jadi ini Pembelajaran yang tidak bermakna yaitu pembelajaran yang tidak membuat peserta didik itu semakin baik. Jadi di dalam pembelajaran kita pertama tidak membuat anak pintar, yang kedua tidak membuat anak akhlaknya semakin baik, kemudian pembelajaran kita itu mungkin tidak menambah pengalaman yang baru, kemudian masih banyak lagi. Nanti yang lain kasih Allah. kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fuad, berhak mendapatkan 1 hadiah yang bisa diraba, tidak bisa dilihat. 3, 2, 1. Terima kasih. Siapa tahu Pak? Sikat. Baik, jadi betul. Tadi tidak bermakna artinya ya tidak ada gunanya gitu ya. Tidak ada maknanya saya masuk sekolah. Tidak ada maknanya saya belajar 2 jam bahasa Inggris bersama Pak Ali. Itu tidak ada gunanya. Gitu. Sama aja ada Pak Ali apa enggak, ada pelajaran bahasa Inggris atau enggak, sama aja. Kan berarti tidak bermakna, tidak berguna. Gitu ya, tidak berbekas. Nah, bagaimana cara membuatnya bermakna dan berguna? Maka harus, kalau tadi di depan harus diaplikasikan, harus diterapkan. Kata kuncinya adalah mengaitkan dengan dunia nyata. Tidak hanya sekedar teori atau ilmu tanpa praktek. Itu kata kunci dari konteks meaningful tadi. Nah yang ketiga adalah menggembirakan. Lawan katanya menyedihkan atau membosankan. Pernah nggak sih melihat pembelajaran yang Berarti jenengan orang menarik tadi. Terima kasih. Padahal guru tergalak. Wah, saya langsung disuap nih loh. Langsung disuap. Dapat apa Bu? Jadi kemarin saya bilang ke anak-anak lebih di atasnya, kemudian nanti mencetak dan mengevaluasi itu paling tinggi. Itu kalau di taksonomi belum banyak yang sudah diperbaiki dengan taksonomi Solo sekarang tentang prastruktural. Untuk pertama itu dua-duanya yang untuk misalnya saya nunjuk Bapak Nasional itu ada jualnya, kemudian saya itu ini, maka yang kanan masih nunjuk. Kita saya itu yang kanan kirinya bisa. Kanan kiri. Tangannya jangan digeser.
kiri. Ya. Dua. Kanan kiri Bu. Ada wae Bu. Aku nek iki lagi kan beneran iki. Nek tak tutup sih. Aku buka sih. Jangan. Oke, kita ulang. Berarti yang kanan siapa? Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Nah, ini bisa dicek di anak-anak. Tidak ada hubungannya secara serius, tapi sebenarnya ini hubungan dengan kecapean mata. Jadi kalau dengan dominan di kanan, maka saya tuh harusnya betul banget. Berarti perlu nginjek gitu. Jadi kalau saya dominan kanan, saya lebih lama belah kiri, karena mata saya kan lebih luas. Satu pembelajaran namanya sederhana praktek pedagogi. Jadi ini adalah lingkaran, bukan lingkaran, circle yang menentukan keberhasilan dari pembelajaran mendalam. Kalau tadi cerita Pak Sigit naik motor, itu circle-nya Pak Sigit yang menentukan apa aja sih? Satu, adanya praktek pedagogis. Terima kasih. Bebas, tidak boleh dilihat, hanya boleh diraba. Terima kasih. Siapa tahu Bu? Bukan dari bimbing yang tadi apa? Karakternya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan tantangannya, gitu ya, selesai. Miss Lina nih, kelas 9E. Konsep tentang menyadarkan, pertama menyadarkan ya, memberi kesadaran kepada siswa untuk pentingnya belajar. Itu seperti salah satu anak yang ada di kelas itu benar-benar kesulitan untuk menyadarkan itu. Jadi bisanya itu hanya menyentuh itu, coba perhatikan sambil jalan gitu, terus apa tadi, tapi kadang-kadang mengintimidasi. Kalau sudah sampai pada tahap yang guru itu kan bukan orang yang serba segala-galanya ya, ada batas kesabaran, meskipun kalau ada batasnya kesabaran itu namanya belum sabar gitu kan, tapi ada batas kesabaran, ada fluktuasi emosional di dalam diri kita. Nah, ini menghadapi anak-anak yang seperti ini, yang di kelas itu ada beberapa, ada satu, saya hitung itu ada di kelas yang pernah saya ajar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak ini benar-benar anak-anak yang menurut saya perlu diset. Nah, itu tuh cara menyadarkan menurut pengalaman. Meskipun mungkin saya lebih berpengalaman ya. Ini tapi saya masih kesulitan. Jadi mungkin ada wacana baru untuk menyadarkan agar semua anak itu termotivasi untuk dengan senang hati gitu tuh. Apa sih? Seperti apa sih gambarannya? Seperti itu. Misalnya taruhlah saya sedang menerangkan tentang sudut pandang dan ide pokok. Sudut pandang, ada juga ya Pak ya? Sudut pandang. Cara menceritakan dengan gaya aku atau dia. Kemudian ide pokok atau gagasan utama itu. Tapi ya itu tadi, tiduran, menggeletakkan kepala di meja, disentuh, berdiri lagi. Terus nanti udah lewat, ngobrol sama tetangganya. Itu tuh, aduh ya Allah. Jadi seperti jalan itu loh, seperti mengajar TK itu loh. Diberikan tantangan, nah ya udah pasti dia bakalan gini. Terutama sama Rasa disebutkan. Jadi namanya nggak usah disebutkan. Nah, ini permasalahan itu berasal dari bawaan Pak, dari rumah, lingkungan dan lain sebagainya. Kita itu tinggal kena imbasnya. Nah, ini adakah kiat khusus untuk mengatasi hal itu? Siap. Sebenarnya saya pengen jawab Bu, tapi karena mic-nya saking panjangnya nanti saya fokusnya di mana. Ya, tapi saya mencoba menjawab Bu Diri, terima kasih. Ini Pak Ari ya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu tadi saya terlambat karena ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan dan kalau saya tadi itu malah terinspirasi dengan Pak Ari itu membawa tas tadi. Jadi Pak Ari itu mungkin tadi kan Bu Diri memberikan kesadaran kalau
waktu perlu belajar ya. Mungkin yang digunakan Pak Ari hari ini sudah membuat anak itu tertarik dulu. Boleh aja ya. Ya enggak? Ya minimal dia sudah ada di mana kok ya kok tadi ya. Ternyata mungkin juga ada. Saya kemarin juga lihat tempatnya Buddha. Nah ini barangkali Buddha sudah mau mempraktekkan seperti tadi. Jadi anak-anak diskusi diminta tahu. Nah kemudian Buddha juga sudah membawa nanti anak-anak. Ya, tapi berbasis saja barangkali kali ini. Tapi itu ada di awal saya kira itu cukup menarik juga anak-anak seperti itu. Jadi ini merasa oh ya seperti itu kayaknya itu anak mungkin yang tadinya Afriano dan kawan-kawan seperti itu. Nah itu mungkin dengan cara-cara seperti ini dia sudah punya mikir dulu, oh ada apa ya, mau seperti apa yang mau sampaikan dulu kok bahwa biasanya tidak seperti itu. Nah mungkin juga suatu saat akan mencari trik yang lain juga, tidak hanya bawa tas kemudian bawa makanan atau yang lain yang dari anak-anak. Jadi saya yakin dengan tadi disampaikannya Pak Ari seperti itu, kita juga mulai berpikir, saya juga sama. Besok tuh bagaimana caranya menarik anak sadar kalau kita itu harus belajar atau memperhatikan Bapak Ibu guru yang mengajar juga apa ya kira-kira yang kita juga punya PR juga menurut saya. Jadi bagaimana caranya pertama menarik dulu ya, ada anak fokus dulu ke pembelajaran kita. Jadi jangan sampai kita masuk ke anak cuek menurut saya. Jadi ada yang sesuatu yang ini adalah tantangan kualitas. Dilihat, tapi boleh dipegang di raba-raba. Ada pendapat lain? Tidak ada? Karena kan kalau hanya satu arah, itu anak mungkin selama pra-MPLS sama MPLS itu sudah jenuh gitu. Nah kebetulan di pra-MPLS anak-anak sudah diberitahu atau diberikan materi tentang protokoler itu secara sekilas sama kakak-kakak kelasnya. Jadi di situ kami cuma mereview dengan cara saya membentuk dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah kemudian untuk menarik anak itu memang saya sudah membawakan sebuah hadiah di mana untuk menarik keaktifan mereka. Nah kemudian dari apa yang mereka diskusikan, saya mereview ya kemarin apa saja protokoler yang sudah disampaikan dan mereka pahami gitu. Nah, saya ingin melihat sejauh mana mereka itu sudah memahami dan mengerti protokoler yang ada di sekolah kita. Karena mereka satu sudah mendapatkan bekal dari kakak kelas, yang kedua mereka sudah mempunyai buku protokoler. Kalau saya menyampaikan lagi satu arah, kan otomatis saya hanya mengulang gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menggali seberapa dalam mereka memahami apa yang sudah mereka dapatkan. Dan ternyata memang mereka enjoy, asik, dan saling aktif untuk berdiskusi. Jadi ada satu orang yang mungkin sudah paham, ada yang belum. Akhirnya dalam kelompok itu hidup gitu loh. Nah terus dari kelompok yang sudah paling cepat untuk mendiskusikan, mereka presentasikan, dan kemudian disepakati oleh teman-teman yang lain apakah benar atau tidak gitu. Ternyata iya betul gitu. Nah baru setelah dikoreksi teman-teman, oke, betul, kita cocokkan bersama dengan protokol yang ada di buku kalian. Ya benar sekali. Akhirnya baru kita berikan reward berupa hadiah tadi. Mungkin cuma itu sih kemarin yang untuk menggali sejauh mana mereka memahami apa yang sudah kita berikan. Cuma seperti itu, Pak. Ya kita berikan tepuk tangan untuk Bu bagus. Boleh manggil hadiahnya Bu Ida? Oh iya, merapi boleh juga ini. dirogoh boleh. Boleh. Aku kok kata-katanya dirogoh ya. Cari di boleh Sing klenyet-klenyet apa sih? Klenyet boleh, sing keras boleh. Terima kasih. Semuanya disebut narasumbernya ya. Dapat hadiah Mas Rizky, Pak Rizky. Masya Allah. Pilih ya. Biasanya kalau anak cowok itu pengalaman saya kalau disentuh hanya dirinya dia itu kena. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak cowok itu saya buat dua kelompok gitu ya, sekelompok cowok dan cewek gitu. Terus saya bilang kalau nilai ulangan adalah hasil rata-rata dari kelompok ini. Jadi yang cewek dapat 100, yang cowok dapat 20, 30,
maka yang 20 30 tambah 200 2 cewek 2 cowok misalnya ya, dibagi 4. Nah biasanya yang ngejar-ngejar sinau itu nggak cuma saya, tapi temennya, karena dia punya kepentingan gitu. Meja sederhananya gini, 2 meja. Nilai ulangan adalah nilai rata-rata dari kalian berdua. Yang satunya dapat 100, yang satunya 50. Maka ulangannya adalah 75. Yang ngejar-ngejar dia untuk belajar itu dia juga, bukan saya, karena mereka punya kepentingan. Dan biasanya yang sekelompok kalau ini sudah berjalan, 2 kelompok kapelan, biasanya cowok sama cowok nih, dignitanya gede. Mereka harga dirinya kadang-kadang membuat nilai rapot dengan rumus yang diberikan oleh sekolah, harian dan akhir tahun, akhir ulangan akhir itu lebih tinggi bobotnya akhir tahun, ulangan akhir semester. Nah, ketika itu saya setor nilai oleh wakil kepala sekolah ditegur, kok nilainya jelek? Terus oh ya mana Bu? Lalu saya ubah bobot harian, artinya formatif, itu saya buat lebih tinggi daripada sumatifnya. Dan ternyata itu cocok dengan yang sudah dilakukan seperti yang pada pembelajaran mendalam ini. Dan itu saya terapkan ketika Mbak Ida, Mbak Ida terutama yang saya pernah mengajar. Jadi saya memberikan nilai formatifnya lebih tinggi daripada ulangan akhir, sehingga hasil akhir di rapot nilainya menjadi lebih baik. Dan apa yang saya lakukan diam-diam, karena rumus yang diberikan oleh sekolah ulangan akhir lebih tinggi daripada formatif. Saya diam-diam, karena yang lain pakai rumus yang sekolah, saya tidak sendiri. Itu jadi ternyata yang saya lakukan cocok dengan yang ada dalam pembelajaran mendalam. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua. Bebas Pak. Sampo ataukah iya? Sangat Pak Parti. 1. Oke. Akhirnya kan yang diuji bukan prosesnya. Itu kalau 12 guru 1 TU betul? 10 guru. 9 10 guru. Guru 1. Yakin? Mau dihitung? Ada. Baik, kita hitung ya. Karena sekali di hari ini kita masih bertanya. Padahal sebelumnya saya tuh nggak serius nanyain itu tadi. Berarti berapa? 10. Akhirnya dapat. Sangat ya. Sabar Pak, sabar lagi. Wah uri ki. Yang paling besar Pak. Yang paling besar. Yang paling besar. Ambil. Mbak Bulan, yang paling besar. Lihat, diwaca. Nah kemudian manakala tadi sudah ada, itu akan bisa segera digunakan.